Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kuliah psikologi umum yang berjudul Gejala-gejala kognitif manusia, motif konflik motif, prinsip goal gradient of evidence. Kelompok 1 kami terdiri dari Tania Puput Arianto, saya sendiri Putri Balkis Istiqomah, Siti Aisyah Nur Azizah, Adinda Anastasia, dan Bunga Indah Wardani. Berikut adalah materi yang akan disampaikan. Motif dan klasifikasi motif berdasarkan asal dan terjadinya motif. Para ahli psikologi berusaha menggolong-golongkan motif yang ada dalam diri manusia atau suatu organisme ke dalam beberapa golongan menurut pendapatnya masing-masing. Sertain membagi motif-motif itu menjadi dua golongan sebagai berikut. A. Psychological drive. Yang dimaksud dengan psychological drive ialah dorongan yang bersifat fisiologis atau jasmania, seperti lapar, haus, lapar seks, dan sebagainya. B. Social motif. Sedangkan sosial motif ialah dorongan-dorongan yang ada hubungannya dengan manusia yang lain dalam masyarakat, seperti dorongan estetis, dorongan ingin selalu berbuat baik atau etika, dan sebagainya. Tidak dapat jika kita ingkari bahwa yang kedua ini adalah timbul dan berkembang karena adanya yang pertama. Jadi, kedua golongan motif tersebut berhubungan satu sama lain. Dapat pula dikatakan bahwa golongan yang kedua sifat-sifatnya lebih tinggi atau hanya terdapat pada manusia daripada yang pertama. Woodward mengadakan klasifikasi motif-motif sebagai berikut. Mula-mula ia membedakan atau membagi motif-motif itu menjadi dua bagian. 1. Unlearned motifs atau motif-motif pokok yang tidak dipelajari. Motif yang tidak dipelajari merupakan motif yang pokok yang biasa disebut drive atau dorongan. Yang termasuk ke dalam unlearned motifs ialah motif-motif yang timbul disebabkan oleh kekurangan-kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan dalam tubuh, seperti lapar, haus, sakit, dan sebagainya, yang semuanya itu menimbulkan dorongan dalam diri untuk minta supaya dipenuhi atau menjauhkan diri daripadanya. 2. Learned motifs atau motif-motif yang dipelajari adalah motif-motif yang timbul karena dipelajari, seperti misalnya dorongan untuk belajar sesuatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengejar suatu kedudukan dalam jabatan atau masyarakat, dan sebagainya. Selanjutnya, Woodward menyatakan bahwa motif-motif pada seseorang itu berkembang melalui kematangan, latihan, dan melalui belajar. Dengan melalui latihan dan kehidupan sehari-hari, maka unlearned motif pada seseorang makin berkembang dan mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan-tujuan dan motif-motif menjadi lebih khusus. Yang kedua, motif-motif itu makin berkombinasi menjadi motif-motif yang lebih kompleks. Yang ketiga, tujuan-tujuan perantara dapat berubah menjadi tujuan yang sebenarnya. Yang keempat, motif-motif itu dapat timbul karena adanya perangsang baru atau perangsang buatan. Motif-motif wajar dapat berubah menjadi motif bersyarat. Ini terjadi jika suatu objek yang sama menjadi tujuan daripada dua motif keinginan atau lebih. Contoh 1. Seseorang buru-buru ingin pulang ke rumahnya tidak hanya karena ingin makan atau rindu kepada keluarganya atau mendapat perlindungan merasa aman dan sebagainya, tetapi semua keinginan-keinginan tersebut bergabung menjadi satu dalam motif pulang. 2. Uang adalah suatu benda yang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih jauh, tetapi keinginan untuk mendapat uang itu sendiri bagi banyak orang seringkali sangat kuat. Mereka merasa puas jika telah dapat menerima atau mendapatkan uang itu seolah-olah tujuannya telah tercapai. Padahal tujuan yang sebenarnya bukanlah uang itu sendiri. Konflik motif. Usman Effendi dalam bukunya Psikologi menulis bahwa secara garis besar konflik motif yang dialami manusia dapat digolongkan kepada 4 jenis, yaitu 1. Approach conflict. Konflik psikis yang dialami oleh individu karena individu mengalami 2 atau lebih motif yang positif dan sama kuat. 2. Approach avoidance conflict. Suatu konflik psikis yang dialami individu karena dalam waktu yang bersamaan menghadapi situasi yang mengandung motif positif dan motif negatif yang sama kuat. 3. Avoidance conflict. Konflik psikis yang dialami individu karena menghadapi dua motif yang sama-sama negatif yang sama kuatnya. 4. Double approach avoidance conflict.
konflik psikis yang dialami individu karena menghadapi dua situasi atau lebih, yang masing-masing mengandung motif negatif dan positif yang sama kuat. Perbedaan prinsip gold gradient dengan gradient of avoidance. Prinsip gold gradient yaitu prinsip gold gradient semakin dekat individu pada tujuan semakin besar motifnya. Prinsip gradient of avoidance, asumsi yang menyatakan bahwa kecenderungan menjauhi suatu stimulus negatif menjadi semakin kuat ketika individu menjadi semakin dekat stimulus itu, yang disebut dengan perubahan tingkat menjauhi. Semakin dekat individu pada tujuan, semakin besar motif untuk menghindari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika bila ada yang ingin tanyakan, bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.